Pertama kali mau bertanya tadi kan disuruh nanya ini dulu. Ini kunci. Udah jam 11 lewat dikit kan. Yang 1 jam sebetulnya nggak nyampe ini bisa. Jadi jangan sampai jam 12. Kunci dari sininya. Coba. Kita dimulai sekarang. Ini apa? Kok aku? Masuk. Udah minum juga. Ya. Siapa yang jadi mau juru bicaranya? Saya Ya mungkin. siap. Ya paling permisi Ki, gitu. Ya, saya ada. Ki. Tapi agak keras sedikit. Ah, Soalnya ah, Aki ah. kan nggak nyaman soalnya Aki tanah nih, hirup udah kan. beli ini, tapi digantung di celana kan sama nenek saya istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Kami dari SMA Negeri 1 Daya Luhur mendapatkan tugas untuk meneliti sejarah. Sejarah keramat. Ya boleh saja, udah kelihatan kan aja. Sebelumnya kan perlu ketahui sama nenek bahwa saya selaku juru kunci namanya itu Jarman Mirdad. Padahal ini sudah diganti kemarin sudah ada 3 tahun ke belakang dari Tubagus Sultan Hasanuddin Banten, karena ini ada hubungan dengan Cirebon dengan Banten. Tapi namanya terlalu bagus jadi Aki malu gitu. Tapi yang tahu ada, yang nggak tahu ada. Yang nggak apa-apa lah, yang penting nama saya sudah ada ganti tapi nggak dipakai nggak apa-apa. Itu bagus lah, KR Abdullah sampai nama. Kemarin ya sudah ada 3 bulan 2 orang mencari yang namanya Pak Kunci KR Abdullah sampai nggak ada yang tahu di sini. Ada ulang lagi. Nah jadi Aki ini adalah kunci karamat Pangeran Sabak Kinkin. Dan dia kan Pangeran Sabak Kinkin. Aki itu adalah kunci nomor 5. Walau alam ke belakangnya, karena apa? Karena setahu saya pertama yang jadi kunci itu, yang setahu saya berarti kan ke sebelah sana udah ada. Itu adalah buyut saya. Nah, buyut saya meninggal, terus ganti sama kakek saya. Kakek saya meninggal, ganti sama ayah saya. Ayah saya meninggal, ganti sama kakak saya. Kakak saya meninggal, ganti saya. Berarti Aki ini adalah kunci yang kelima. Tapi yang ke belakangnya walau alam ini kan ratusan tahun ini. Jadi di sini namanya Keramat Pangeran Sabak Kinkin. Terus Aki ini adalah kunci yang nomor 5. Terus mau tanya apa lagi? Jadi kan di sini ada 3 makam ya yang di atas ini. Oh ada. Ya. Di sini ada 3 makamnya ya. Ya. Nah perlu ketahui ini adalah Pangeran Sabak Kinkin. Loh kalau dulu kan ada Sabak Kinking, terus sekarang Sabak Kinking. Nah yang aslinya itu Sabak Kinking, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena kan tidak ada sakit hidup. Jadi salah sedikit yang penting tujuannya ke sana. Terus yang ada di sini ini adalah Pangeran Sabak Kinkin. Terus itu yang tengah termasuk, nah ini yang tengah adalah Mbah Candramawat. Nah, jadi kalau neng nanyain Pangeran Sabak Kinkin itu Mbah Candramawat. Kalau yang itu yang ujung sebelah, kalau itu wetan ke timur ya? Ya. Timur ya paling ujung itu adalah Arya Panji Soma. Kalau yang di luar ya mungkin para catrik atau para itulah para penggawanya nanti. Tapi itu nggak usah disebut namanya, cuma memang ada lah. Ada. Ya. Terus apa lagi? Itu. Boleh bergantian tanya, nggak apa-apa. Ki, Keras aja keras. Ki, kalau boleh tahu umur Aki Kurang kedengar itu. Ki, kalau boleh tahu usia Aki sekarang berapa? Usia? Iya. Usia Aki sudah 69. 69. Kalau nggak salah itu 56 akhir dulu. Ya. Kurang lebih 69 jalan. Ya cukup tua sih. Udah nggak ada giginya. Aki boleh tolong ceritain sejarah dari makam keramat ini, Ki? Oh iya. Ini kebetulan begini nih. Pada zaman dahulu itu memang ini ada bukunya. Jadi kalau istilah sekolah itu ada buku sejarah kali. Kalau di sini kan bahasanya ada bukunya.
Tapi waktu lagi kuncinya kakak saya itu ada yang pinjam, karena kakak saya terlalu murah hati, orang pinjam uang Tasik, entah orang mana itu orang Tasik dipinjamin, akhirnya sampai detik sekarang kan nggak kembali, dan yang meminjamkannya sudah meninggal. Jadi ini memang sedikit agak berkurang lengkap. Tapi kemarin ya 3 tahun kemudian ada dari Tubagus, dari Sultan Hasanuddin Banten, ada utusan ke sini, sampai di sini 7 hari 7 malam dia puasa sambil ngaji-ngaji, sambil membetulkan ini penemuan-penemuan makam yang sudah tertimbun memang ada. Jadi ini gelarnya itu adalah Pangeran Sabak Tingking. Kalau yang namanya Pangeran Sabak Tingking Kramati itu mungkin beradanya itu tidak bisa dihitung tahun, mungkinlah kalau bahasa yang refleksnya mungkin sebelum Masehi lah, mungkin sebelum ada orang dulu ini sudah ada. Itu sila ya mungkin cerita dulu lah, cerita dulu. Namun di sini ini ada hubungannya dengan Cirebon, dengan Banten. Nah itu Pangeran Sabak Tingking. Walaupun kemarin ke belakang itu waktu saya, bapak saya, kakak saya itu bikin Pangeran Sabak Tingking. Nah itu kalau Tingking itu dikatakan King Raja, itu kan bukan kerajaan. Jadi ini diralat tapi tidak terjadi apa-apa, karena wajar yang namanya keramat udah ratusan tahun tidak ada saksi hidup, ya salah sedikit tapi tujuannya kan ke sana kan. Jadi nggak apa-apa. Yang ini adalah Pangeran Sabak Tingking, yang itu Mbah Cantrawat, dan itu ada Arya Pancarona. Kalau yang namanya Arya bentuknya seperti kepatihan, karena itunya juga diukir. Kalau ini kan enggak. Yang namanya Arya itu kan kepatihan. Terus di sini mempunyai sumur 3, walaupun kelihatannya hina atau apa itu, tapi kan alami apa adanya. Ada yang satu air keuripan, sumurnya, yang satu air kedasan, yang satu lagi air kebunikan. Nanti bisa dilihat dan penggunaannya Aki akan jabarkan. Jadi ini keramat ini ada hubungannya begini. Itu kan bisa didongeng sebentar ya, sebentar, tapi yang penting-pentingnya ya. Menurut keterangan orang, Prabu Siliwangi itu bukan Islam. Itu kan ada, mungkin tahu neng juga lagi biasa itu ya. Padahal menurut pengamatan Aki ini sudah jadi Islam, cuman mungkin nggak dipakai. Cuma gitu aja. Karena apa? Karena hikayat ada yang mengatakan bahwa dulunya Prabu Siliwangi itu terpikat oleh gadis yang namanya anak kiai, tapi bukan kiai sembarangan, mungkin kiai yang ulung lah gitu, yang namanya Subang Larang. Tapi yang bapaknya itu kiai ya, oh, nggak apa-apa kalau mau nikah dengan anak saya silahkan, tapi saya minta mahar. Nah ini kan sejarahnya begitu. Nah, walaupun tidak sama, tapi kami ini ada keterangan Tubagus dari Banten. Tubagus dari Banten itu kan nggak belen-belen lah ya. Kalau orang mempercayai di sini, oh biar ini namanya, jangan percaya. Yang percaya cuma itu aja. Karena ratusan tahun ke belakang dan 5 keturunan masa akan salah gitu. Kalau ini kan nggak salah, hanya beda huruf-huruf dikit nggak apa-apa. Jadi dia itu diminta mahar sama pak kiainya, boleh nikahi anak saya, tapi saya minta satu syarat. Syaratnya apa? Yaitu minta pengambilkan tasbih di Mekah. Ya mungkin karena dia cinta, dengan bentuk apapun pengorbanan akan saya lakukan. Ya kurang lebih mungkin begitu ya. Tapi jangan ditanyakan apa menghilang, apa terbang. Yang penting tidak ada. Dulu itu kan orang sakti semua. Akhirnya dapat tasbih di Mekah, nah itu nggak bisa pulang. Nah pada waktu itu jadi ditolong sama para wali. Maka judulnya wali itu ada istilah wali sanga. Itu bukan 9, wali itu entah ratusan, entah ribuan. Aki tidak bisa, hanya meratus itu. Banyak itu wali, sehingga dia bisa pulang. Nah karena pulang membawa mahar itu, akhirnya gimana? Ya terjadi pernikahan. Nah kalau pernikahan kan itu kiai, ya mungkin harus bisa syahadat. Kalau orang sudah mengatakan syahadat sudah masuk Islam, itu kategorinya kan begitu. Ya itu kan dia juga mungkin entah dipelajari entah gimana, yang penting syahadat, nikah. Cuma dia itu merasa gengsi karena seorang raja,
kemarin sudah menyebarkan agama entah Hindu entah Buddha ya dulu gitu. Nanti aja Pak, ini agama Islam akan disebarkannya oleh anak cucu kita. Nah, itu kan jawabannya begitu. Bla 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 bla. Setelah itu dia itu mempunyai anak. Banyak itu kan banyak. Ada Walang Sungsang, ada Kian Santang. Yang pertama itu adalah Lara Santang. Nah, Lara Santang itu ditikah oleh orang Raja Mesir, orang luar negeri. Sehingga bla 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 bla. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu anaknya itu apa. Ya muncullah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah muncul. Nah, karena saya takut salah. Ya, tapi itu akan diperhitungkan sampai ke situ enggak apa-apa. Tapi aku tidak mengatakan bahwa Syarif Hidayatullah itu anaknya Lara Santang. Saya tidak mengatakan begitu. Cuma di situ tetap muncul. Nah, akhirnya Syarif Hidayatullah itu orang sakti, orang pintar, masuk ke Indonesia, mau ke kampung nenek. Nah, berarti ke kampung nenek kan ke Indonesia, sehingga akan menyebarkan agama Islam. Nah, itu sudah mulai disebarkan. Berarti kan itu cucunya ya. Jadi enggak bohong Prabu Siliwangi, anaknya itu kan Lara Santang, ya, Walang Sungsang, itu kan semuanya jadi. Tapi dulunya radikal dulu, Kian Santang kan radikal dulu dulunya. Nah, akhirnya dia masuk ke Indonesia, terus sampai Jawa Barat, sampai Cirebon. Nah, mungkin dewasa dia ya, termasuk di sana itu ada muncul yang namanya Sunan Gunung Jati. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Syarif Hidayatullah itu jadi Sunan Gunung Jati. Ya itu takut salah kan. Tapi jurusnya mungkin agak-agak ke situ. Nah, setelah itu dia itu mungkin kalau nikah itu perkawinan punya anak. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa Sultan Hasanuddin itu anaknya Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, enggak. Jadi muncul lagi itu. Nah, Sunan Gunung Jati di Cirebon, ya muncul lagi itu Sultan Hasanuddin. Dari Hasanuddin saya tidak mengatakan bahwa Pangeran Sabak Tingking itu adalah anaknya, bukan. Tidak mengatakan begitu. Cuma muncul itu. Nah, akhirnya yang namanya Pangeran Sabak Tingking itu dengan kategori nyaba sehingga menyebarkan agama Islam. Nah, jatuhnya di sini, ini mohon maaf para adik-adik, yang namanya makom ini itu bukan asli. Ini adalah namanya petilasan, coba lihat di mana-mana keramat itu banyak, tidak ada yang asli. Yang asli itu kan hanya seperti Syekh Muhyi ya yang di Pamijahan itu jauh. Terus Sultan Hasanuddin yang di Banten itu kan di dalam gedung itu juga yang itu aslinya. Kalau ini hanya petilasan, cuman kita bicara di sini sampai ini dihormati, di apa-apa ini juga itu karena ada manfaatnya. Jadi nggak bisa sowan ke sana di sini gitu. Ini kan coba kalau kita tanya, wah di sini makomnya yang aslinya itu di mana? Aku juga tidak tahu. Barangkali di sini, barangkali tidak. Tapi petilasan saya tidak mengatakan bahwa Syarif Hidayatullah anaknya Lara Santang terus tidak, hanya muncul itu akan dibayangkan sama anaknya itu terserah, tapi jangan terlalu diekspos kan, takut salah kan, karena pemerintah pun hati-hati, diduga ada cagar budaya, walaupun di sini jelas cagar budaya, tapi itu bukan masih diduga ya, maka aku juga mengikuti kata itu. Nah, ini adalah Pangeran Sabak Tingking, nah ini adalah Mbah Candramawat, nah ini adalah ya termasuk orang-orang dulu ya, ratusan tahun, termasuk bahkan dalam hikayat keturunan Aki dari Askian Kesawan bisa mengatakan ini kesini itu diperbolehkan sama Tubagus Banten ada, tapi orang lain enggak. Maka saya suka bilang yud, nah itu yang lain mah jangan mengikuti, tetap aja bang tahu ada apanya, karena termasuk buyut saya juga bukan orang sini, Delur Kawali yang namanya sama Delur, tapi Delur juga. Nah di sini langsung ada keramat. Bagaimana keramat kok bisa disanjung-sanjung? Oh enggak disanjung-sanjung, hanya biasa-biasa saja. Biasanya kalau kategori orang tua itu yang satu keramat itu boleh dikatakan yang lembut, kalau dipinta suka membantu, boleh juga. Karena apa? Ini kan kata tuh bagus, ini adalah wali Pangeran Sabak Tingking keramat. Terus ada ucapan dari Kiai, barang siapa yang jaroh mendoa di kuburan wali
itu barokah manfaatnya gede. Nah makanya juga ya coba minta-minta aja, ini kan Bali walaupun ini petilasan. Karena apa ya, wong di Makkah aja kita kan nggak tahu, tapi di sini kan Nabi Muhammad selalu berkumandang di duanya atau begitu apa-apa bla 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 nya orangnya kan di sana gitu, kubur itu mah ada di sana gitu, tapi kan bisa aja. Nah, gitu. Jadi orangnya Mekah itu kan yang wah berapa ratusan kilo itu bisa ke sana gitu kan bisa. Tapi kan bisa mau dimanapun kapanpun bisa saja. Terus apa lagi? Ini mau nanya, di makam ini masih ada tradisi yang sering dilakukan nggak? Kalau tradisi yang dilakukan itu sebetulnya tidak ada, cuman kalau sudah ininya kotor banyak sampahnya itu aki yang itu. Jadi seorang kunci itu ngebat, kadang-kadang kalau aki bisa seminggu 2 kali, bisa 1 minggu 1 kali. Kadang-kadang kalau masih kematian itu bisa 1. Terus aki kadang-kadang minta bantuan orang lain, saya upahin gitu kan luas gitu, aki kan udah pegel gitu. Jadi masalah tradisinya itu. Kalau untuk tradisi seperti kita selamatan, aki jarang buka. Masalah orang ini sudah lain dengan yang dulu. Kalau di sini saya mengadakan makanan merium pesta-pesta, wah itu sih karena kemauannya begitu aja. Main apa ini saya nggak makan, saya juga lah nggak kemakan gitu. Jadi hanya tradisinya ini dirawat. Ya, terus jangankan aki yang menjadi kunci, di situ kan ada barang siapa mengambil atau merusak atau memindahkan pidana penjara, itu di sana kan ada ya. Nah berarti ini lamun kalau diganggu itu pemerintah pun akan marah, apalagi aki yang setiap saat itu ya mengurus ini akan marah juga. Tapi marah saya itu tidak berlebihan karena bukan barang saya, ini barang pemerintah yang ya dekat-dekatnya desa. Ini kan barang pemerintah, tapi yang dekat-dekatnya desa itu juga bisa marah. Untuk ancamannya pidana penjara atau denda sekian itu kan ada ya. Nah maka di sini jangan coba-coba main gitu. Nah, ini ketat kalau sudah aki. Orang biar ada kayu bakar gitu, jangan diambil, kita bakar di sini aja sampai habis nggak apa-apa. Saya juga bawa ke rumah nggak mau. Kalau dulu sebelum tahu sih waduh sayang gitu, sekarang kan kompor lah banyak gitu. Jadi di sini alhamdulillah jadi barang yang mengganggu nggak ada. Terus sih itu yang gila itu si Wawan suka ngambil batu-batu ya. Pernah sekali di sini dimarahin, akhirnya dia wah nggak lagi, nggak datang lagi. Coba ini kalau diambil sama si Wawan itu tinggal angkat habisnya itu nggak berani. Ya mungkin di sini juga ada. Terus orang yang namanya ikhtiar itu kudu, kalau mengatakan wajib aki tidak, karena takut tidak ada dalam hadis gitu, tapi kan kudu. Nah percaya kita, tapi mohon maaf aki itu kalau dikatakan musyrik nggak mau. Soalnya saya Allah tetap Allah, ini hanya dari perantara. Kalau kita itu menganggapnya ini waliullah. Nah, waliullah itu kan seperti ya bla 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 udah pada ngaji lah gitu, udah tahu ya. Tetap Allah. Kalau masalah yang itu menyembah tanpa itu mungkin boleh dikatakan itu orang yang mau ke kiri saya nggak layani, tapi kalau yang mau ke kanan lurus, nah, istilahnya Sunda kan namun ngencak katurun, saya mau gitu. Seperti neng, aduh saya ingin begini ya, di sini kan tawasul memohon, ini kan boleh saja memohon gitu, itu bisa ya. Kan ini juga aki punya alat bantu, karena aki komunikasi berbicara secara berhadapan seperti dengan ini itu kan belum bisa ya, nggak bisa. Karena termasuk baru, hanya sebatas jadi kunci itu keturunan gitu. Tadinya saya aki tukang ngablulah kan, tukang dia dagang, tukang Jakarta kemana, jadi tidak menggeruti menekuni gitu. Tapi kata Pak Haji Anwar Bayaki harus mau siapa yang melaksanakan keturunan. Jadi kalau kita baca bismillah pun ada barokahnya ya. Saya itu bukan terpaksa kan itu ikhlas. Jadi ya sudah tua kebetulan ya saya jadi kunci, nggak apa-apa ya. Mungkin nanti apa anak saya, apa anak kakak saya, apa anak adik saya ya mungkin ada penerusan, cuman ini harus keturunan lagi. Apalagi
apa peran makam ini dalam masyarakat? Tanggapannya di sini itu adalah keramat. Kalau keramat itu kan bahasa Sunda, mungkin Iya. bahasa Arabnya lain lagi gitu. Jadi bisa ada sekarang begini aja lah. Orang yang mau ke Mekah aja, apa kita ketemu dengan Nabi Muhammad? Kan hanya kuburannya aja. Iya. Kita sampai memohon apa-apa kan kalau ada waktu gitu, katanya ini katanya loh. Saya kan belum pernah ke sana, belum jadi haji. Siapa tahu nanti menjadi haji neng gitu. Nah itu kan gitu sama aja begini. Ini juga boleh dikatakan ini ada pepatah lagi, jangankan di sini, di Mekah saja Pak Suci itu ada yang serongnya katanya. Kalau orang kan bilang begitu, pernah dengar gitu ya. Nah, di sini juga menggambarkan seperti itu. Kalau baik itu boleh, cuman kalau orang yang masuk ke sana itu sudah tidak iman agama Islam lagi, mungkin berubah itu karena boleh dikatakan murka atau taat tidak melayani. Neng juga kalau saya mau ke sana, silakan cari yang lain, saya tidak akan larang. Ini misalnya kan suka tahu Pak minta yang Islam, tidak ada. Aki juga uang 1.000 masih butuh. Kalau punya buat aki aja jangan. Tapi kalau kamu ke sana, barangkali rezeki itu kan tidak sama. Ya mungkin kadang-kadang bagian ini ada dengan minta. Karena apa? Karena bisa kebuktian air kehuripan itu orang yang mau jualan, orang yang mau naik pangkat, dia diijabah. Terus orang yang mau nyalon kepala desa, yang tidak ada tidak jadi. Yang ada di sini ada jadi. Kemarin saya pegang Supriyatno, Supri itu ya, yang jadi PKS itu jadi, Daryono jadi. Pak itu tidak ada di sini, saya katakan sekarang loh, dulu mas saya nggak berani mengatakan. Jangan bekas Korwil itu, Pak Tugas. Iya tugas itu kan di Iya. dulu kan PDK ya, sekarang Korwil Oh, ya. iya. Korwil ya. Ya harus hafal mau aki juga apa. Dulu kan Dekpun, PDK. Ya. Nah sekarang Pak Tugas Iya. dia nyalon. Tidak ada, tapi saya tidak katakan. Oh, itu kan ini kan bukan Allah. Wah, itu. Hanya barangkali itu. Cuman di sini tidak ada, ya tidak jadi. Padahal itu adalah kekuatan Aki. Aki itu kan orang partai. Aki itu orang PDIP. Jadi mungkin ngadukung itu, walaupun tahu di sini ada informasi nggak bakalan hasil, tapi saya kan karena yang nyalon di partai saya, nah itu ya kurang lebihnya mungkin begitu. Jadi saya itu kan tidak benar, nah, itu bisa sih. Jadi ini manfaat terus masyarakat, ya masyarakat itu bermacam-macam, kan kebanyakannya yang pro dan yang tidak pro juga ada. Maaf lah, saya tidak mendua-duakan atau tidak menjelek-jelekan agama. Agama semuanya itu bagus karena satu, hanya yang berbeda-beda itu adalah oknumnya. Seperti yang asli sunnah wal jamaah, ya PKB, yang namanya itu Muhammadiyah, ya PS, apa itulah banyak itu. Itu biasa saja, sholat itu kan 5 waktu. Saya bilangnya partai itu mah 7 waktunya enggak. Nah, adapun kesalahan sedikit-sedikit itu hanya oknum. Baik semua. Terus apa lagi? Terus di sini ada kayak misalnya Kurang benda, kan? di sini kayak ada benda peninggalannya gitu nggak sih? Benda-benda. Benda-benda Nah. yang peninggalannya. Ini mau maaf nih. Ya termasuk benda-benda itu bisa dibicarakan dengan orang yang bisa menalar logika. Tapi kalau orang yang tidak bisa menalar logika itu kan tidak ada bukti. Di sini suka ada orang kalau zaman dulu itu ada rialat tapak. Nah ini sejarahnya kan begitu rialat. Nah, kalau dulu yang namanya rialat tapak itu kan katanya, ini katanya ada yang 40 hari 40 malam, ada yang 7 hari 7 malam. Kalau sekarang tidak bisa begitu nih. Karena apa? Karena medis itu mengintai, memperhatikan lah, seperti aku. Loh, orang rialat itu sampai tidak makan 7 hari 7 malam. Sama saja aki itu akan bunuh orang. Kan begitu ya? Ya. Wong dari Allah Subhanahu wa taala juga yang namanya puasa itu yang wajib itu hukumnya. Nah, kalau yang rialat itu kan hanya sunat loh. Beda kan? Beda. Nah, itu kan bisa sahur,
maghrib kita bisa buka gitu. Itu perintah dari Allah, itu yang wajib. Apalagi ini yang hanya sebatas sunat tapi melebihi wajib, kalau nggak mungkin. Jadi akhir kalau ada yang rialat ya boleh, tapi kalau mau atau sahur, nah, sahur itu kan tidak terlalu fokus lah juga ikut puasa kan kadang-kadang ogah main enggak sahur gitu, itu nggak apa-apa, tapi kan itu tidak dilarang itu semua, tapi buka itu wajib kan hukumnya, nggak batalan. Nah itu juga suka begitu. Tapi kalau yang kuat maksa 3 hari 3 malam, loh, itu sih bukan perintah saya. Jadi begitu nih, masalahnya gimana? Sekarang medis itu memperhatikan orang. Jadi kalau ada orang 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa saja, itu orang mau dibunuh. Itu kata medis. Ya satu perkiraan logika juga begitu. Ya, coba yang 3 hari 3 malam nggak makan. Payah nggak kuat. Kalau kuat itu Neng punya pacar, tapi ini itu wah mutan tahu kalau punya pacar. Jadi mohon maaf masalah itu, jadi bukan saya melebihi secara nalar logika, masuk di akal. Apalagi? Aku paling mau lihat sumbernya boleh. Oh iya, kalau mau lihat lagi, ini udah di foto-fotonya. Sama Nanti kan ini pembuktian di foto itu untuk lapor kepada guru. Ya. Bahwa ini masuk. Kalau tidak ada pembuktian, pantai ke keramat yang berada di mana? Lainnya, enggak keramat ini yang buang-buangan. Jadi kita buktikan sini. Aki lagi ini, bukan Aki mau minta difoto loh ini, supaya Neng ada kekuatan. Nanti habisnya nanti difoto lagi. Jadi Aki lagi begini, ini mah action saja. Ada fotonya. Ada fotonya. Jadi ini untuk ditahukan kepada guru. Nah, oh itu nyampe saya.